Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Neng Anissa Nurul Padilla dengan NPM 104230005. Sudah tidak asing lagi kalau saya begini berarti saya mau presentasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai formulir. Kalian tahu kan formulir itu apa? Tetapi kalau ditanya pasti kalian bingung untuk menjelaskannya. Nah, saya izin untuk menjelaskan ya teman-teman. Nah, formulir ini adalah alat yang penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, pokoknya yang sangat penting di berbagai bidang apapun. Dan formulir ini adalah dokumen yang terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi spesifik dari individu atau entitas. Ada beberapa poin penting dalam formulir yang harus aku jelaskan ya di sini, yaitu ada tujuan formulir, ada struktur formulir, ada jenis formulir, ada keuntungan formulir, ada contoh penggunaan formulir, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya ucapkan. Nah, yang pertama, tujuan formulir. Tujuan formulir ini yaitu untuk mengumpulkan informasi tertentu seperti data pribadi, preferensi, permintaan, ataupun laporan. Nah, kalau untuk struktur formulir biasanya ada header, ada body, ada footer. Nah, kalau header ini adalah menampilkan judul formulir. Jadi sebelum bikin formulir itu kita harus mempunyai judul dulu terlebih dahulu. Ada logo atau data informasi kontak. Kalau untuk body berisi pertanyaan yang filed, yang perlu diisi oleh pengguna, kayak aku mau bikin formulir ini untuk mempertanyakan si A untuk mempertanyakan si B. Nanti aku si A-nya itu bikin untuk dijawab oleh si B gitu. Nah, kalau si voter ini untuk voter itu yang mengandung informasi tambahan seperti tanggal, tanda tangan, dan instruksi. Nah, kalau untuk jenis formulir ini ada beberapa banyak jenis ya. Biasanya ada formulir aplikasi yang berbentuk form, ada formulir survei form, ada formulir pemesanan order form, ada formulir pendaftaran registrasi form. Kalau untuk tadi formulir aplikasi itu ya aplikasi pakai aplikasi form gitu. Keuntungan formulir ini untuk membantu pengumpulan informasi secara terstruktur dan efisien. Biasanya itu disebut efisiensi. Kalau untuk keuntungan yang lainnya ada untuk membantu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Itu keakuratan namanya ya. Kalau untuk formulir yang membantu menstandarisasi proses pengumpulan informasi, biasanya itu standarisasi. Contoh penggunaan formulir itu ada formulir bisnis, pendidikan, dan pemerintahan kan. Nah, kalau untuk bisnis ini biasanya pemesanan, aplikasi kerja, formulir survei, kepuasan pelanggan. Kalau untuk pendidikan itu ya pendaftaran kelas, penilaian kinerja, formulir izin orang tua. Nah, itu untuk pendidikan. Kalau untuk pemerintahan itu kayak pajak, formulir perizinan, dan formulir pengaduan. Segitu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.